Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Ciketing Budik 2, Bapak Sakri SAGME, Bapak Asep Irfan Ripai SPD IGR MPD selaku pengajar praktik, dan rekan-rekan guru yang telah bersedia hadir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan guru serta tenaga kependidikan yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta dan mendukung pendampingan individu kedua yang merupakan rangkaian dari program guru penggerak yang sedang saya jalani. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang nantinya juga akan menjadi sebagai refleksi terhadap visi sekolah kita. Nah, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada modul yang kemarin di kegiatan CGP saya kemarin mengerjakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Itu kemarin saya bersifat hanya untuk diri saya sendiri ya. Nah, sekarang kita akan diskusikan apakah visi yang saya buat itu sesuai dengan sekolah kita, dan kita merunut dari visi kita yang kemarin yang sudah ada ya Pak ya. Hari ini sampai sekarang kita belum mereview lagi. Iya, kemarin kita udah rencana ya Pak ya, cuman terbentur karena ada acara yang lebih urgent gitu, jadi belum terrealisasikan. Insya Allah nanti ya Pak ya, mungkin bulan depan kita akan mereviewnya. Tadi saya sudah membagikan kalimat rumpang yang nantinya akan menjadi bahan untuk visi nanti ya Pak ya, bahan diskusi. Untuk selanjutnya saya persilahkan ke Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Sekolah saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati guru pendamping Al-Mukarram Bapak Asep, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SD Negeri Ciketing Budik 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita dapat bertemu muka di ruang gugus 2 dalam acara pendampingan calon guru penggerak SD Negeri Ciketing Budik 2. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya tetap istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian,
untuk yang kedua kali ya Pak Asep ya. Alhamdulillah beliau walaupun jauh dari Mustika sampai juga ke SD Negeri Ciketing Udik 2 dan datang tepat waktu. Nah ini salah satu yang patut kita contoh, khususnya untuk kita semua ya. Jadi upayakan disiplin itu yang sifatnya sederhana saja dulu, dan mulai disiplin waktu yang memang di kita itu sudah terbiasa undangan jam 7.30 melar sampai jam 8, mungkin jam 9. Itu di mana-mana, bukan di sini doang. Nah, mudah-mudahan ke depan kita lebih fokus lagi, lebih disiplin lagi dalam berbagai hal ya. Yang sifatnya sederhana aja dulu dah yang kita perlu lakukan. Salah satunya adalah disiplin waktu. Yang keduanya, saya mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada rekan-rekan guru yang sudah bekerja sama, khususnya dengan calon guru penggerak SD Negeri Ciketing Udik 2 yang pada hari ini mempunyai program yaitu tentang diskusi terkait dengan visi dan prakarsa yang diinisiatif oleh Bu Dede. Nah, mudah-mudahan nih program seperti ini bisa membekas kepada diri kita semua dan berimbas kepada sekolah, karena yang sudah saya alami pun dulu ketika melaksanakan diklat di LP2KS di Karanganyar Solo, salah satunya yang harus dilakukan itu adalah penerapan seperti ini, diskusi, baik itu diskusi tentang visi, diskusi tentang materi, diskusi tentang RPP kalau dulu, diskusi tentang KKM kalau dulu tuh. Karena sekarang udah ada perubahan kurikulumnya, maka apalagi ada perubahan seperti ini yang harus diketahui oleh kita semua tentang IKN. Oleh karena itu, hapunten Pak Asep, karena memang rekan kita ini terbagi hari ini untuk guru kelas 1 dan guru kelas 4 berjumlah 5 personil ya, 5 orang mengikuti kegiatan perimbasan dari sekolah penggerak. Sebenarnya kalau menurut saya agak telat pengimbasannya karena sudah berjalan 3 tahun baru ada pengimbasan. Namun demikian daripada tidak, itu pun atas saran-saran kami para kepala sekolah kemarin untuk mengenal IKN. Jadi ya punten, ini hanya 1, 2, 3 ya 8 orang lah kami bisa mendampingi calon guru penggerak kami di SD Negeri Ciketing Udik 2 yaitu Bu Dede, dan rekan kami juga kemarin ada 3 orang yang ikut tes di CGP. Alhamdulillah 3-3-nya belum waktunya. Yang kemarin angkatan 9 iya, angkatan 9 yang mungkin saya juga udah apresiasi dari kemauannya pun sudah muncul, ketimbang di sekolah-sekolah lain calonnya pun 1 pun nggak ada. Itu saya juga udah apresiasi ke teman-teman, ada kemauan seperti itu pun udah alhamdulillah, kemauan yang luar biasa kalau menurut saya. Karena di SD lain ada
yang sama sekali tidak ada yang masuk, tidak ada calon satupun maksud saya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kami berharap kepada guru pembimbing atau guru pendamping Pak Asep untuk memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan masukan kepada kami, khususnya ke Bu Dede sebagai calon guru penggerak, yang insya Allah nanti ilmunya akan kita bisa merasakan semuanya. Itu harapan kami. Monggo Pak Asep dampingi kami, beri arahan, beri masukan, beri motivasi supaya berimbas kepada putra-putri kami, khususnya di SD Negeri Cikatinguri 2, yang insya Allah tahun ini kami akan menerapkan kurikulum Merdeka berubah dari kelas 1 dan kelas 4. Mohon doanya, mudah-mudahan sukses Pak Asep. Ya, mudah-mudahan kami mohon doanya, mudah-mudahan ini jadi sekolah, ya kalau bahasa ini jadi sekolah favorit. Mudah-mudahan seperti itu, karena memang sekolah ini berada di perbatasan dan perlu mungkin kasih bocoran sedikit. PPDB kemarin pun dari 98 orang ya kurang lebih diakut ini ya, jadi yang masuk aplikasi itu hanya 43. Jadi banyakkan yang offline karena memang posisi ini perbatasan, banyak pendatang, banyak juga yang dari luar kota Bekasi, seperti itu kenyataannya. Tapi alhamdulillah, walaupun demikian kami sudah mengusulkan bahwa calon peserta didik baru yang belum masuk aplikasi itu, belum masuk online, kami usulkan lagi supaya bisa diterima di SD Negeri Cikatinguri 2. Itu harapannya. Demikian saja sebagai informasi tambahan rumah, dan insya Allah nanti Bu Tini siapin segala sesuatu yang sudah kami sebarkan di grup, bahwa PPDB ini akan ditinjau oleh inspektorat untuk wilayah A, B, C, dan D-nya. Kita kebetulan masuk wilayah zona C, ya, Rawalumbu, Bantar Gebang, dan Mustika Jaya. Jadi itu saja. Mohon maaf sekali lagi pada Pak Mukarrom, Pak Asep, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik buat calon guru penggerak kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak pendamping praktik, pengajar praktik, yaitu Bapak Asep. Kepada Pak Asep saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Sakri SAG MM, Bapak Ibu Guru yang hari ini hadir, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya 2 kali ke sini, dan hari ini kita bisa bertemu bertatap muka, ya, bersua dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan pendampingan individu kedua. Kalau yang kemarin saya hanya dengan Pak Kepala dan juga dengan CGP. Kalau yang kedua ini harus ada keterlibatan antara semua warga sekolah, begitu. Kemarin di beberapa sekolah bahkan sampai dihadirkan siswanya, begitu. Jadi kami datang setiap 1 bulan sekali untuk mengontrol CGP kami, ditugaskan oleh BPGP Jawa Barat. Melalui BPGP Jawa Barat sebetulnya, kemudian dari sananya mah tetap dari kementerian, ya, Kementerian Pendidikan, BPGP Jawa Barat, lalu kemudian ditugaskan kembali melalui Dinas Pendidikan.
Ini salah satu tujuannya tentu saja untuk memastikan apakah CGP dan sekolahnya itu kemudian menjalankan apa yang sudah direncanakan atau tidak. Dan ini akan dijadikan sebagai bagian daripada laporan kami kepada BPGP begitu. Kebetulan pada memang akhir-akhir ini kurikulum Merdeka ini bagian dari yang sangat ya mungkin viral kali ya, karena memang mau tidak mau di tahun pelajaran ini harus diterapkan kan begitu. Inilah yang saya sebut dari beberapa waktu yang lalu pada saat pendampingan individu, bahkan saat loka karya non, saya sempat singgung juga bahwasanya sepertinya berdasarkan pengalaman yang ada, ketika yang namanya kurikulum itu sudah dibentuk, kemudian diberikan diturunkan dan harus dijalankan, sepertinya berdasarkan pengalaman saya yang baru begitu, tidak ada yang mundur kurikulum itu. Benar gak Pak? Tidak ada yang mundur. Berdasarkan pengalaman, misalnya saya kan mulai berkecimpung dunia pendidikan di tahun 2010. Pada saat kurikulum 2013 dari KTSP tidak ada yang mundur. Begitu. Tetap diberlakukan tapi dengan berbagai revisi begitu. Nah, oleh karena itu kemudian kami dari tim pengajar praktik selalu memberikan motivasi kepada teman-teman guru itu untuk selalu mengikuti perubahan. Karena pada dasarnya perubahan itulah yang kemudian abadi kan begitu. Berubah terus gitu. Termasuk dunia pendidikan kita. Termasuk lingkungan kita juga berubah. Nah, ini sebetulnya konsep kurikulum Merdeka sudah sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Gitu ya. Filosofi KHD itu kan diantaranya adalah segala pembelajaran itu berpihak kepada murid. Kalau berpihak kepada murid, maka tentu akan berimbas pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa memperlakukan cara pendidikan kita pada saat zaman kita dulu dengan kondisi yang sekarang. Coba kalau sekarang diberlakukan, bahwa makan ayah dicepretnya belumnya. Coba sekarang nyepret budak. Apa yang terjadi? Mendidik anak orang lain supaya anak itu punya adab, tata krama, dengan kondisi anak yang terbentuk di lingkungan luarnya lebih lama dibandingkan dengan di sekolah, sama kita tadi cepret. Apa yang terjadi? Orang tua demonya. Kita niatnya baik bisa berujung penjara. Makanya itulah salah satunya kita harus mengikuti kodrat zamannya. Termasuk diri kita sekarang, bahwa kita harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Bisa jadi kadang-kadang kita lebih ketinggalan informasi dibandingkan dengan siswa. Waalaikumsalam, mangga Ibu Wijan. Mangga. Sehat. Alhamdulillah Pak. Jadi gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira kaitan dengan kurikulum Merdeka. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang sudah mensupport Ibu Dede kaitan dengan pelaksanaan atau implementasi untuk diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah pada hari ini. Nah, kami juga berharap bahwa ini janganlah dianggap sebagai satu program buat Bu Dede saja, gitu ya. Karena di PGP atau Pendidikan Guru Penggerak kan ada motonya. Gimana Bu Dede motonya? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, gitu. Bu Dede sudah mulai tergerak kemarin mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak. Sekarang beliau sedang bergerak untuk meningkatkan kompetensinya. Menggerakkan hari ini salah satunya adalah menggerakkan komunitas praktisinya di sekolah supaya ikut bersama-sama untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, itulah salah satu peran daripada guru penggerak gitu. Makanya ini luar biasa
supportnya. Bapak Ibu kan libur juga ya. Emang semuanya juga begitu kemarin. Sudah 3 sekolah Pak, kami berkunjung ini, tinggal 1 sekolah lagi nanti masuk di sini. Jadi memang posisinya siswanya sedang libur, gurunya sedang libur, kan begitu ya. Tapi inilah bagian daripada kewajiban kita sebagai pendidik, karena kita tidak bisa kemudian bersantai-santai saja, selalu berada di zona nyaman. Karena sekali lagi perubahan itulah yang kemudian mutlak, dan kita harus membuka diri terhadap perubahan itu. Gitu loh. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih atas support dari Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti kemudian kegiatan ini bisa memberikan manfaat. Bisa jadi kemudian bertanya-tanya, ada apa sih libur-libur kan begitu dikumpulin, memang mau ngapain, ya nggak? Kan begitu kan sekarang lagi enak-enak ini ngomong cucu kan gitu, mau anak liburan, ya nggak? Nah sekali lagi, ini sekali lagi tidaklah harus kemudian dipandang sebagai satu program bagian daripada CGP saja. Tapi sekali lagi ini merupakan bagian dari kewajiban kita untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Nah makanya mungkin Bapak Ibu kan datang ke sini, ya itu salah satunya, kan begitu. Syukur, alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih. Kemudian apa tujuan hari ini, kan begitu, mungkin tadi sekali lagi bertanya-tanya. Jadi nanti kita akan mendiskusikan apa sih yang akan dijadikan sebagai patokan gitu ya, poros utama kita untuk melakukan perubahan itu. Ya tentu salah satunya dari visi yang dilakukan oleh, yang dibuat oleh sekolah. Bisa jadi kadang-kadang ada sekolah yang udah puluhan tahun dari rumah visi misinya. Gurunya ditanya apa visinya, nggak tahu. Visi sekolahnya nggak tahu. Terus pertanyaannya, ngajarnya gimana? Tujuannya kemana? Apakah ngajarannya kemudian mengajar saja, kemudian absen, kemudian pulang, kan begitu. Maka di guru penggerak kemudian nanti diarahkan kemana, kan begitu. Salah satu tujuannya adalah tentu semua apa yang dilakukan di sekolah adalah untuk kepentingan dan keberpihakan pendidikan terhadap murid, gitu ya. Nah ini salah satunya. Jadi nanti kita akan diskusikan. Nanti saya hanya akan memantau. Kalau kami Pak ditugaskan bukan seperti apa yang dari Bapak kami menggurui, tidak, sekali lagi tidak. Kami hanya ditugaskan untuk berdiskusi, menemani diskusi CGP Pak. Nah gitu. Karena nanti untuk kegiatan intinya berdiskusi, yang akan memimpin adalah CGP-nya. Kami hanya memantau, kan begitu, hanya menemani. Nanti kalau misalnya ada yang agak sedikit menyimpang dari itu baru kami ingatkan, gitu Pak. Jadi dari modul 1.1, 1.2, 1.3 itu fokusnya di situ ya Bu ya. Jadi nanti silahkan disesuaikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas tergerak dan bergeraknya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan bukan hanya Bu Dede nanti yang bisa menggerakkan, tapi Bapak Ibu juga bisa bergerak nanti pada angkatan 10. Bisa ada kesempatan untuk daftar di angkatan 10. Jangan berkecil hati. Betul. Ada yang sampai 5 kali daftar baru lolos, kan begitu, banyak kan begitu. Bahkan sekarang saja masih ada CGP yang masih parkir, bahasa orang BBG itu parkir Pak. Iya, PP masih ada yang parkir gitu, maksudnya tidak ditugaskan atau tidak ikut pelatihan. Makanya kalau ada salah satu guru di sekolahnya yang ikut serta dalam kegiatan ini dan kemudian lolos, beruntung. Kenapa? Nanti pada saat diperlakukan kan kalau puyang-puyang tinggal nanya CGP-nya, kan begitu. Jadi silahkan didiskusikan begitu. Coba kalau nggak ada sama sekali, nah kan mau kemana bertanya? Ya kan bingung, kan begitu. Ikut pelatihan kalau saya lihat, mohon maaf, bukan berarti saya agak sotoy gitu ya. Setiap kali pelatihan itu apa yang dilakukan? Ya gitu-gitu aja. Bikin RPP, cari CP. Perasaan dari dulu dia K13 kan begitu-begitu baik. Ya enggak? Terus sebetulnya apa yang harus kemudian dilakukan? Saya sebetulnya sudah memberikan beberapa masukan pada saat saya ikutan pendidikan di pengajar praktik. Kita ini bagaikan montir, Pak. Kita itu montir. Montir itulah yang kemudian harus diberikan kompetensi. Ketika semua kompetensi yang diperlukan kita bisa, dia bisa servis motor dengan maksimal, misalnya contoh, gitu ya. Itu mau dikasih motor apapun bisa.
Sekarang montirnya nggak di-upgrade, dikasih motor macam-macam mereknya. Tadi udah cerita ya, motor listrik, ada yang benerin? Nggak ada, karena kompetensinya nggak ada. Jadi sebetulnya mau kurikulum apapun yang kemudian digonta-ganti seminggu sekali ini bagian, kalau gurunya sudah oke mah bisa oke wae. Tapi sekarang kadang-kadang pemerintah hanya memberlakukan kontennya saja yang dirubah, gurunya nggak diperhatikan. Kompetensi gurunya apa sekarang yang diperlukan? Kompetensi guru, teknologi salah satunya ketinggalan. Salah satu alasan kenapa rata-rata ketika ditanya, kenapa guru ditanya, kenapa nggak ikut guru penggerak? Nggak bisa laptop. Ya kan? Berarti apa yang harus dilakukan sebetulnya? Beri laptop dia yang sesuai. Ajarkan bagaimana cara menggunakannya. Kan selesai begitu. Mau kurikulum apa kayak, oke, beres. Nah sekarang kemampuan itu tidak ada, mau bagaimana? Kan begitu. Makanya salah satu kegiatan kita di CGP ini dipaksa, bener nggak? Dipaksa apa Bu? Dipaksa bisa. Jadi Bu Dede yang biasanya nggak nulis Pak jadi banyak nulis sekarang Pak. Iya, merefleksi dirinya Pak, betul. Jadi sekarang kalaupun dia sudah jadi penulis mungkin bisa menceritakan tentang bagaimana kondisi sekolah dari beberapa kata bisa menjadi beberapa halaman. Yakin saya, karena memang di CGP ini dilatih untuk itu, merefleksikan diri. Dan itu tidak bisa didapatkan dalam pelatihan yang tebangan misalnya seperti sekarang Pak. Sekarang itu pasti latihannya itu hanya CP itu di sini, copy paste begini. Kalau sudah diajarkan begitu, apakah ngikutin cara itu? Tidak, Bapak Ibu rata-rata download. Mending direvisi ATM, amati, tiru, modifikasi. Enggak cuma amati, tiru doang. Ya, modifikasinya enggak. Makanya kadang-kadang di RPP pada saat di supervisi begitu nama sekolahnya beda. Itu banyak kejadian begitu. Ya artinya kompetensi guru kita yang harus ditingkatkan. Salah satunya dengan seperti ini. Jadi Bu Dede juga nanti kalau sudah lulus jadi guru penggerak, sebarkan pengetahuannya. Begitu Bu Dede ya. Nah salah satunya sekarang ini bagaimana cara membuat visi sekolah. Dan bukan hanya visi sekolah, nanti ini akan berimbas pada visi sekolah secara umum. Kemudian nanti Bapak Ibu guru nanti visi di kelas. Ada visi di kelas nanti. Boleh nggak bikin itu? Boleh. Bahkan visi pribadi Bapak Ibu sebagai pendidik. Gitu. Jadi nanti akan diturunkan seperti itu. Yang tentunya semuanya akan bermuara pada murid. Semuanya akan bermuara pada murid. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir ini adalah bagian dari ini bikin visi misi sekolah kan udah gitu. No, bukan begitu. Jadi nanti akan diturunkan kepada visi misi Bapak Ibu di dalam kelas dan juga bisa jadi menjadi visi misi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sendiri. Bagaimana cara pembuatan visi misinya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dede. Mungkin nanti ada game apa dan sebagainya, silahkan saja ya. Nanti saya akan memati kalau nanti agak ini nanti saya masuk ke situ. Baik, itu Pak, nanti kita program kita. Nanti setelah kegiatan ini selesai, nanti akan ada coaching dengan Bu Dede kaitan dengan seberapa jauh pemahaman beliau tentang modul-modul yang sudah dipelajari. Nah, oleh karenanya nanti monggo kalau ada masukan dan sebagainya juga boleh, silahkan kaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini ke depan supaya paling tidak visi misi ini tidak hanya diketahui oleh operator dan hanya kepala sekolah, tapi semua Bapak Ibu guru tahu visi misi sekolahnya. Salah satunya itu, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan gambaran. Nanti akan ada penguatan di akhir Bu Dede kaitan dengan hasil pelaksanaan kegiatan ini. Nanti visi misi kalau ada perubahan, bukan berarti mau merubah visi Pak ya. Bukan, kalau memang di sini sudah ada visi yang nanti kita akan lihat sesuai atau enggak dengan nanti yang ditawarkan oleh Bu Dede. Kalau sudah sesuai nggak usah diubah. Kalau misalnya, ini ada perlu perubahan ini, misalnya di sini, baru silahkan. Itu dikomunikasikan. Ini juga kan akan dijadikan menjadi dokumen satu biasanya Pak ya. Akan dijadikan dokumen satu sebagai panduan Bapak Ibu dalam membuat rancangan RPP kesananya Pak ya, dan seterusnya. Jadi bermuara pada visi. Baik, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf agak sedikit agak panjang, ada request tadi sebetulnya dari Bu Dede kaitan dengan ini. Mudah-mudahan bisa ke depan memberikan motivasi kepada Bapak Ibu untuk selalu menjadi guru yang bergerak, tidak harus selalu di dalam zona nyaman ya, supaya kita tidak ketinggalan jauh. Karena Malaysia sekarang sudah lumayan jauh dari kita, walaupun tadinya dia berguru kepada kita. Mari kita kembalikan harkat dan martabat
sekarang malah terbalik Pak ya. Jadi mari kita kembalikan itu. Bapak Ibu masih muda, walaupun yang senior pengalaman berbagi luar biasa, biasanya kan begitu. Nah ini mari kita sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan dunia pendidikan yang berpihak kepada murid. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Yang ini ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah sekarang kita sudah tercerahkan. Oh ternyata CGP itu tidak setakut yang kita bayangkan. Saya awalnya juga seperti itu. Awalnya saya CGP itu apa gitu. Awalnya yang saya ikutan CGP, awalnya saya itu tidak tahu CGP itu apa. Itu motivasinya saya lihat teman itu, Bu lagi apa? Ini Bu saya lagi CGP itu apa? Pas itu saya searching di Google, oh ternyata CGP itu seperti itu. Kebetulan karena dulu saya habis PPG ya, mumpung otak saya masih panas gitu, masih fresh kemarin bekas PPG, yaudah Bu saya mau coba gitu. Kita udah semangat, yang mohon maaf ya Pak ya, ini saya sedikit curhat. Dulu sampai kita yang coaching klinik yang di awal kan kita dikumpulkan Pak, yang daftar di sana kita dulu dikumpulkan di SMP 2. Nah di awal kita Pak mohon maaf, yang guru honor itu kalau istilah kasarnya dipandang sebelah mata. Ya katanya CGP itu yang diwajibkan itu untuk PNS ya Pak ya, karena kesananya kaitannya akan di kepala sekolah. Nanti bisa menjadi kepala sekolah, bahkan pengawas ya Pak, bahkan Pak Kadis juga bisa, kata Bapak ya Pak yang kemarin. Saya di awal tidak mengejar saya capsek ataupun ke pengawas ya Pak ya, saya lebih ke ilmunya. Saya ingin tahu bagaimana sih CGP itu, karena saya mohon maaf, saya itu minim ilmu, minim wawasan. Oh dengan cara seperti ini alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman saya yang di luar daerah, ternyata menginspirasi saya, yang akhirnya saya tergerak gitu untuk ikutan CGP. Dan alhamdulillah sekarang saya udah sampai di modul 1.4 ya Pak ya, sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Saya kemarin ke teman-teman pun, hayo ikutan gitu. Oh saya juga bisa, yang saya laptop aja mohon maaf, kata saya tuh cuma sekedar tahu aja gitu, ini laptop seperti ini gitu. Tapi ya dengan semangat yang tinggi, walau dengan moto kita ya Pak ya, bisa kudu bisa, bisa kudu bisa. Ya, baik. Karena iya. Kalau tahu mah pasti daek Bu. Ya. Pertanyaan saya ke Ibu sekarang, Ibu gimana rasanya jadi CGP? Alhamdulillah Pak, sesuatu banget. Saya Bayar dapat enggak? ilmu. Tidak. Tidak. Dibayar enggak? Saya dikasih pulsa, dikasih uang duduk. Alhamdulillah, ayo teman-teman. Lah benar Pak, betul itu. Jadi kondisi itu sebetulnya sesuatu yang menakutkan itu belum tentu seseram yang kita bayangkan. Itu hanya imajinasi ya ternyata. Ketika ditanya, saya semua CGP saya tanya, gimana rasanya jadi CGP? Oh ternyata asik Pak. Bayar nggak? Enggak. Dapat apa? Dapat duit, dapat ilmu, kata dia gitu. Coba itu. Apalagi nikmat mana lagi yang kita dustakan? Kan begitu ya nggak? Ilmunya dapat, kan begitu. Dibiayain pemerintah, ya kan, duit pula dapat, teman dapat, kan begitu, bisa diimplementasikan di sekolah. Apalagi yang kurang, begitu ya kan. Makanya yuk sama-sama, mumpung ada kesempatan bagi teman-teman di angkatan 10, silakan coba aja. Masalah lulus atau tidak lulus mah ya Pak, yang penting punya hayang itu ya. Iya, kan sekarang sudah ada nih yang lulus, tanya dong tipsnya, gimana caranya, kan begitu. Nah supaya nanti, apalagi kalau sudah ada CGP ini seperti di SMA 13. SMA 13 itu karena tadinya cuma 1 kan itu yang lulus, angkatan 5. Sekarang angkatan 8 itu ternyata banyak Pak, ada 5 orang CGP-nya. Mereka nyontek, modifikasi, lulus 5-5-nya. Sekarang angkatan 9, kemarin angkatan 9 sudah lagi ada yang lolos 3 orang katanya. Gitu. Jadi nanti bisa nambah terus Pak. Jadi kegiatan pembelajarannya ada, mereka menciptakan satu komunitas belajar yang disebut dengan collaborative teaching Pak. Collaborative teaching itu ide yang sangat luar biasa, dan anak-anak ternyata punya kompetensi yang berbeda-beda yang tadinya tidak diketahui Pak. Mereka bisa menciptakan produk, bisa menjual produk ternyata, kan begitu. Dan itu ke depan memang ada kekurangan sih kalau kita lihat. Jadi tidak nyambung dengan UMKM Pak. Betul. Jadi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi cukup hanya di P5 misalnya begitu. Itu
yang di luar dugaan ternyata anak-anak bisa bikin ekoenzim kan begitu dan sebagainya. Coba kalau misalnya ada kerjasama dengan pemerintah, ini ada di SMP atau di SD Ciketing Udik 2 sudah bisa bikin ekoenzim sabun apa dan sebagainya gitu ya. Bagaimana cara memasarkannya? Bagaimana mendapatkan izin produknya? Kan secara ekonomis itu bisa. Ya, Artinya modal betul gitu. ke depan itu bisa begitu. Nah inilah yang kemudian nanti harus dibentuk ke depan yang disebut dengan komunitas praktisi itu. Makanya ke depan bukan hanya siswanya yang kemudian punya produk, gurunya pun bisa. Bagaimana bisa dapat kalau misalnya dia izin IRT itu apa sih namanya, izin industri yang rumah tangga itu ya. Bagaimana kerjasama? Nah itu yang belum kita tindak lanjuti ke depan. Nah, ini nanti akan saya kasih masukan juga nih ke mungkin ke dinas pendidikan. Jangan sampai stagnan ketika sudah, anak-anak saya bagus, begitu punya karya banyak, punya produk yang banyak. Sampai di situ doang. Iya. Kan begitu. Gak ada kelanjutan. Iya, gak ada kelanjutan. Makanya kalau kita belajar ke Cina itu nggak ada plagiat. Di Cina itu nggak ada plagiat. Jam tangan di Cina dibuatnya di rumah. Siapa yang bikin? Anak-anak sekolahan. Kan begitu. Jadi Industri, ya. makanya home industri jadinya gitu. Makanya produknya banyak, harganya murah. Kan begitu. Nah, bagaimana kalau kita bisa begitu? Coba kebayang nggak bagaimana ekonomi anak bagus, gurunya sejahtera, ilmunya nambah. Bapak Ibu bisa kan misalnya gitu. Apa salah kita belajar ke anak yang sudah mahir begitu? Kan tidak. Nah, makanya nanti ini dukungan itu Pak yang diperlukan Pak. Nanti ke depan itu kerjasama tuh dengan bagian UMKM, UMKM. Jadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih ke depan produk-produk di sini bisa laku gitu. Jangan hanya tembangan memenuhi kebutuhan P5 doang. Iya Pak, betul. Itu yang kemarin ditemukan di beberapa sekolah yang saya kunjungi CGP-nya gitu ya. Nah, mudah-mudahan di sini bisa memberikan inspirasi itu ke depan. Maka boleh deh tanya deh. Selanjutnya untuk menjelaskan. Iya. Selanjutnya tadi saya sudah membagikan itu ya sebenarnya kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu kalimat yang harus diisi dilanjutkan. Nah, ini kira-kira gimana tuh? Iya. Nah, sebagai guru kita itu memimpikan murid-murid yang bagaimana? Memimpikan murid yang bagaimana? Jadi kalimat rumpang ini adalah cita-cita untuk murid kita ke depan ya Pak ya, Bapak Ibu. Nah di sini ada yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah, pokoknya kita banyak sih menginginkan murid-murid ya yang seperti apa. Ya, nah sekarang kita akan mengisi dulu yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Saya persilahkan Bapak dan Ibu menginginkan murid yang seperti apa. Dari kalimat rumpang kita memimpin murid-murid yang bagaimana. Nanti saya kasih ini ya kertasnya. Saya kasih clue. Kalau kaitan dengan profil pelajar Pancasila, ada yang tahu? Apa saja? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, apa lagi ya, gotong royong dan inovatif. Ya. Salah satu misalnya contohnya itu misalnya kita memimpikan murid-murid yang bisa berarti murid yang berpikiran kritis, bisa bernalar kritis misalnya. Kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Boleh ke situ, itu kan contoh. Ya. Kalaupun misalnya murid-murid yang penuh kasih sayang misalnya, karena di sini misalnya ada yang sering berantem misalnya. Silakan sesuaikan dengan kondisi di sekolahnya. Karena setiap sekolah memiliki memimpikan Ini di sini, murid yang Bu, ditulis di berakhlak. sini. beda, Iya. berakhlak, Ini mulia misalnya. Boleh silakan. Ayo mimpi muridnya balalader. Mimpi jadi muridnya supaya balalader. Bapak Bimo, Tenang maksudnya mau apa tadi Bapak? naon? Pulpen. Bukan nih.
Baca pulpen mah. Nih pakai aja dulu. Banyak pasti masuk dulu. Ya udah pakai aja. Kemarin sama pun, Saya juga sama dari rumah. jika nurik maju sama campur. Boleh tempel di mana? Di sini. Kumpul aja. Monggo Bapak Ibu. Sudah Bu. Sudah. Sudah? Gak apa-apa. Kalau sudah ditempel di depan. Bu Meli, Baca dulu aja, punya baca. Ibu di- Bacakan. Langsung baca. Bacakan. Bacakan. Tempel sini. Ya. Dari saya dulu ya. Ya, Pak Ustaz. Saya bermimpi ingin punya murid yang mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Bagus. Yang pertama. Iya Pak. Bu Bapak ditempel. Mana ke dia bias? Ayo, Berarti ke Bapak. dia. Mana? Tempel. Ayo Bu Mimin, mangga. Kalau dari saya ingin mempunyai murid yang pintar dan berakhlakul karimah. Itu aja. Mangga Bu Meli. Kalau dari saya pengen punya murid itu pintar Pak, kreatif juga dan juga berakhlaknya mulia seperti itu. Ya. Ya, kalau dari saya menginginkan punya anak itu yang cerdas, kreatif, inovatif, dan kasih sayang. Kasih sayang. Maka Bu Herni, Gak apa-apa, sama juga gak apa-apa. Jawaban saya sama Pak, berakhlak mulia. Akhlak mulia. Bapak Orok ya. Jawaban saya ingin murid-murid yang cerdas, jujur, dan bertanggung jawab. Cerdas, jujur, bertanggung jawab. Ini tadi ya. Pak Idan, dari guru olahraga, silahkan. Kita kan diskusi tentang visi sekolah. Nah di sini kalimat yang pertamanya itu ini kan ada kalimat rumpang, mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid kita ke depan ini menjadi seperti apa. Nah di kalimat yang pertama kita memimpinkan murid yang bagaimana. Ini bisa dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang diantaranya berakhlakul karimah, kreatif, inovatif, gotong royong, berkebinekaan global. Dari golongan karya silahkan. Ini lanjut. Ayo Bapak. Ayo. Oh, di situ boleh. Nih. Ini sudah kosong. Ini punya bapak nih, katanya. Dibacain. Bapak itu memimpikan muridnya ingin berpikir kritis, Mengikuti perkembangan zaman. Mengisi kalimat rumpang. Cita-cita murid kita di masa depan, Pak. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bagaimana yang diinginkan Pak Supri ke depannya. Yang pandai memancing. Yang pandai membuat tunas kelapa. Iya, di Yang pramuka mau tuh. diajak Ah. camping. Nah, betul, ya. Tiap hari Oh, diajak camping khusus dulu. pramuka. Pasti bisa. Buat simpul.
menjadi atlet yang berprestasi Pak. Mau berolahraga? Lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Berarti dia masih sehat rohani dan jasmani. Itu mah gurunya Pak, lari dari Oh gitu ya. Emang kenyataannya mau apa? Tapi kalau udah sehat rohani dan jasmani lebih aktif di Kalau jangan ada yang mau jual baik. Kreatif. Oh, mana baik. Apa beda tulisnya? Aduh ditulis suruh menerjemahkan nyawa non artinya ya. Dibacakan Pak, boleh? Dari Pak Bacakan Sutri. tuh remiknya tuh. Wah ini Saya menyampaikan dari Pak Asep aja. masih banyak dia mah. Iya. Nah, yang jelas berakhlakul karimah, bertanggung jawab pada dirinya, keluarga, bangsa dan negara, mandiri, yang akhir sesuai visi misi sekolah, ya cerdas, inovatif, kreatif, unggul dan beragam udah tadi ya. Biasa itu terakhir tadi lanjut teh. Ya, menurut saya untuk yang termasuk masuk ke kategori olahraga ingin memiliki murid yang aktif dan kreatif. Mungkin itu aja. Aktif Jokotan bola. Atau bola ini direbut serangan-serangan. Kau tinggal di bola nganggur. Kreatif kan gitu ngaranna. Baru yang kalimat pertama, langsung aja ya Pak ya, Ya, yang kalimat boleh. keduanya. Di bawahnya aja Bu ditulis. Iya. Oke, judul aja Bu. Ya. Judul. Judul di situ. Oh, enggak. Kita percaya bahwa murid adalah kamu iya nya rahasia saya juga tuh ada yang bahasa. mangga bahwa murid adalah orang ya anak orang lah anak kucing Mohon mangga. Nyampe dong. Anak emak bapaknya. Wah, bapak aja mau kemana? Belum rontek. Udah. Ayo mangga Pak Supri dibacakan. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki kemampuan dasar yang berbeda. Panjang dulu curhat. Masa kita saya itu nyontek ini iya Yang ada lemnya di bawah. Tulisannya bagus tinggi. Kalau menurut saya murid adalah aset yang berharga yang harus dijaga dan dikembangkan prestasinya. jaga dan dikembangkan Aset merupakan
Dari saya nih, kita percaya bahwa murid memiliki keunikan masing-masing. Keunikan masing-masing. Makanya saya kontak dari bahasa dia nih, saya bikin dari Mas Sobri. Dia bikin berbeda-beda, saya bikin keunikan. Unik ya, betul. Ya, Bu Dede, ayo mangga. Nggak usah pakai itu deh, kedengeran. Adalah anak-anak yang unik dengan segala kelebihan. Nah, Dengan segala kelebihannya. Gitu Tempel. Sesuai dengan kodrat. Kodrat alam, kodrat zaman. Itu mah bawaan. Ayah nunggu seumur 12 tahun masih di kelas 3, kan unik ya, tak udah. Amat sangat berarti. Enggak, yang lain? Ayo mangga. Yuk kita kenali siswa kita. Tak kenal maka tak harus. Ibu. Saya mah yakin mungkin anak-anak kita mudah-mudahan berakhlak karimah. Amin. Penerus bangsa dan negara. Nantinya presiden kayak Sukarno. Dari Bu Mimin, generasi penerus bangsa dan negara. Ya. Meli, Bu Arum. Meli, aset yang sangat penting untuk masa depan. Pak Ustad. Ustaz. Kayaknya lemes amat. Jauh sama. Pak Didan. Sama aja gitu. Bahwa murid dapat berkembang dengan baik, bahwa murid bisa dan dapat berkembang baik di sekolah. Iya. Aku baru lihat. Boleh Ibu dibacakan semuanya. Apalagi anak SD udah bisa berkirim surat terbuka ke presiden. Hebatnya. Untuk belajar ikan lu goreng. Anak SMP di daerah mana tuh, daerah Lampung ya? Ternyata anak SMP yang bisa protes rame anak viral gara-gara rumah neneknya kena gempa terus. Wah, itu kan kritis. Baru nih anak SD kan nih juga terlibat nih. Lagi ramai di TikTok tuh. Tapi sampai udah Ya, udah nyampe di istana. kayaknya belum nih, masih ramai-ramai di kita dulu. Lagi belum dengar kita kayaknya belum viral. Belum nyampe ke telinga kita Iya. udah belum viral. Iya. Masalahnya kita buka TikTok apa kagak kan gitu. Yang dimaksud bukan itu, Pak. Nah itu dia masalahnya. Cuman ini miring bahasanya, banyak siswa nggak bisa sekolah karena disuruh beli bangku. Oh, aduan. SD lagi anak SD. boleh bacakan Bu, silakan. Saya bacakan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dari yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Yang kedua aja Bu. Oh, yang kedua aja. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama individu yang individu yang memiliki kemampuan dasar yang berbeda, memiliki keunikan masing-masing, aset yang harus dikembangkan dan dijaga, anak-anak yang unik dengan syarat kelebihannya, penerus bangsa dan negara, aset yang penting untuk masa depan, bahwa murid bisa dan dapat berkembang dengan baik di sekolah. Kemudian yang berakhlakul karimah. Semua murid diberi kecerdasan yang berbeda. Murid adalah yang memiliki kepribadian yang dapat dibentuk menjadi siswa yang berakhlakul karimah. Di sini rata-rata yang ini apa ya, Bapak Ibu, siswa yang berakhlakul karimah. Saya menangkapnya lebih pada kita sekarang menyadari bahwa ternyata siswa kita itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki potensi yang berbeda. Lantas apa nanti akan efeknya ketika kita sudah mengetahui itu? Nanti kita akan bahas. Nanti Kita
yang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan. Oke, di sekolah kita mengutamakan apa? Menempel dan menulis. Metode seperti ini Bapak Ibu juga bisa nanti diterapkan di ruang belajar, ruang kelas. Apalagi sekarang di awal pembelajaran ya Pak ya, termasuk ke keyakinan kelas. Kata yang terlebih. Jadi langsung tanya. Yang mandi saya udah nih. Ntar keburu dicolok. Enggak, rata-rata sepemikiran. Menginspirasi. Iya. Sehati berarti. Kemudian TKI dulu. Jangan-jangan sehati lagi nih Iya. sama saya nih. Mangga Pak dibacakan dulu Iya. sebelum ditempel. Terus saya lagi, Bang. Saya udah nih, kejujuran. Mangga. Sama-sama Ya, udah lah ya. Untuk beda. Kelamaan. Proses pendidikan yang berpusat pada anak atau student center. Student center mengutamakan pembelajaran pusat pada murid. Pada murid. Nih, saya Ya, mangga, Bapak. mengutamakan kepentingan bersama. Ya, gotong royong. Sama. Nih, pendidikan karakter. Karakter Anak adalah yang akhlak bertanggung jawab Kaidah, dari iya, tanggung jawab semua. Mulu juga ditanya lagi masih. Jangan bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab kehadapan ya Bu. Nggak apa-apa. Tidak ada Tidak ada salah dan tidak ada benar. nanti visinya sekolah Ya. kita juga sih poin berakhlak dua kali sama. Ya tahu dari mana? Mana kan suruh kasih siswanya suruh ganti. Harusnya ada karimah semua. Supriyadi Karimah. Harimah tuh, kan Roma. Oh. Roma mau awewe. Awewe. Kemudian ada orang yang mau bacakan Bu, sini saya tempel nanti. Udah, Ibu. Iya. Nanti juga Ibu Dede aja di depannya. Biar baca dulu dia. Di sekolah kita mengutamakan kejujuran. Kemudian proses pendidikan yang berpusat pada anak atau student center. Kemudian mengutamakan mengajarkan akhlak dan etika. Yang selanjutnya pendidikan karakter, kemudian kepentingan bersama, disiplin dan akhlak yang bagus. Anak yang disiplin bertanggung jawab. Kemudian anak yang bertanggung jawab, akhlak yang baik. Ada lagi? Oh, Pak Ustadz masih. Panjang Panjang ya, Mama. Panjang. Pakai dalil ya. Asal jangan surat Anissa aja. Dari terpilih. Dari senyumnya itu sudah kelihatan. Dari Pak Ustadz mengutamakan pendidikan yang berakhlak. Iya, yang berakhlak ada berapa orang nih? Karimah muncul lagi. Yang berikutnya, Masih Karimah. kita warga di sekolah ini yakin mana? Oh, yang ini ya, 3, 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pak. Nih, udah dapet nih Pak. Tulis star deh. Mantul, Pak. Coba baca Bu Eni. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru adalah orang tua pertama di sekolah. Takut dicuri. Udah ngikutin bayarnya itu satu. Apa nggak dipikirin nggak? Nah, sini. Ya, guys. Lanjut ya. Iya, Mak. Potensinya dapat dikembangkan secara maksimal.
Aman. Her, tadi sudah ya? Nih, udah deh. Penting kan nempel deh. Dari Bapak Kepala Sekolah, dididik agar menjadi insan yang bermanfaat. Karimah sedang Karimah mengajar. udah ini tenggelam dia. Sedikit maknya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa potensinya dapat dikembangkan secara maksimal. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru adalah orang tua mereka di sekolah. Yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dididik agar menjadi insan yang bermanfaat. Kabidan, udah? Udah, Bu. Bisa. Colokan ke Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting, kemudian peraturan di sekolah sangat penting dan harus diperhatikan. Kemudian disiplin itu sangat penting. Yang selanjutnya, bahwa murid sebagai titipan kedua orang tua untuk dididik di sekolah. Sadar betul bahwa siswa harus dididik berinsan dan berakhlak. Masih berakhlak, bertengger. Sekarang ada baik. Iya. Sekarang ya Bu Hermi sudah nih, pasti Bu Hermi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk teknologi sangat dibutuhkan oleh dirinya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk sudah Bu ya? Biasanya paling duluan nih, kelas 6 Supri. Enggak. Pak Supri mau ice breaking? Silahkan, biasanya nih Bapak Supri banyak ice breakingnya. Biar nggak terlalu stres. Mikirin tadi siapa? Rohimah siapa? Karimah. Karimah. Ya lanjut ya, kita dalam sekolah ini yakin untuk dapat mengantarkan siswa menuju masa depan yang terbaik. Bapak? Belum. Kok masih aja mulai. Nomor berapa sih? Kita warga. Oh, kita Wah. yakin. Aku Bu Dede. Ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi guru yang bijak. Ya. Ngomong aja dah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengantarkan siswa menuju masa depan terbaik, kemudian menjadi guru yang bijak. Nih, Bu. Ya, Bapak. Dari Bapak Kepala Sekolah menuntun siswa yang sukses dan bahagia. Masa ya? Ada nggak tujuan dari filosofi jadi apa? Singkat? Apa? Jadi kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Wah.
agar siswa selamat dan mencapai tujuannya. Nah, ayo tadi dia bahagia. berarti nyampe juga tuh. Nyampe juga tuh, udah bahagia. Lamun ku guru agama mah bahasa agama ditambahan dunia akhirat. Ica ah. Selesai. Sok ah, baca ah. Yakin untuk membangun siswa agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Yaitu Pak Omang yakin untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah, juga jadi anak yang sukses. Dari tambahin kurang apa sini di belakangnya? Dunia akhirat. Bisa memang. Kita warga di sekolah ini yakin menginginkan anak yang sukses, menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan. Yakin untuk membangun siswa menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian yakin untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah, juga jadi anak yang sukses. Sekarang soal yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Apa Bu Dede? ya, mangga. Tugas seorang guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Iya, menuntun ya. Ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi guru itu menuntun bagaimana si anak didik kita itu menemukan potensinya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa surat itu. Panjang boleh nih. Ya, Panjang apa? di akhirat. Panjang bekas beres kan? Ya, membangun siswa sesuai karakter dengan Ika Sosum Tulodo, Ima Dimon Kaso, Tuturi Handayani. Seorang guru di depan menjadi Teladan, di tengah, didorong, di belakang. jadi tanggung jawab. Nah, itu filosofi dari Ki Hajar Berarti Dewantara. kasih saya itu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus saling menghargai dan bekerja sama. Kemudian, tugas seorang guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik. Kemudian, membangun siswa yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah kita akan mencapai sekolah yang diimpikan dan didambakan. Kemudian pendidikan itu sangat diperlukan untuk kehidupan kita. Kepentingan sekolah itu sangat penting untuk menunjukkan sekolah, untuk mewujudkan sekolah yang lebih baik. Kemudian
Guru dan siswa harus saling berkolaborasi. Ya, selain dengan guru, dengan siswa, dengan lingkungan sekolah pun ya, demi kemajuan sekolah kita harus berkolaborasi. Jadi kamu kan Ya. cerdas, inovatif, kreatif, aja belum ada A-nya. Aktif. Akhlak pun kan ini. Akhlak itu misalnya berhafal kalimah. Sekolah depan masalahnya. Apa? Beri hilangin. Oleh. Nah, itu. Ini kan masukan saya cuma kalau mau. Saya menyimpulkan dari sini. Ini kan kemarin katanya. Di L belum Mbak, L. Ini L tunggu. L di belakang. Enggak apa-apa. Pak, lanjut. Enggak. Ini tadi kan kita sudah mengisi ya kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita di masa depan. Nah, sekarang kita akan mengaitkan dengan visi sekolah kita. Apa visi sekolahnya? Visi sekolahnya Ayo loh. Ini cerdas, inovatif, kreatif, unggul dan berakhlakul karimah. Oh, itu yang itu cikal ini. Ya. Oh, yang saya bilang cikal. Iya. Udah lama cuman. Nah, jadi Udah ada 10 tahun enggak, Bu? Nah, ini ya visi sekolah kita. Cerdas, inovatif, kreatif, unggul, berakhlakul karimah. Pak Ratu ya? Udah berapa tahun dari sini? Berapa tahun? 2020. Zaman Pak Ratu, Pak. Masih di sini. Zaman Pak Ratu dulu. 2010 situ. Enggak, kalau nggak salah ini tahun 2013 atau 14 yang kita Di Purwakarta sama Pak Ratu. Oh, sekitar itu. Iya, belum Berarti 10 tahun. 10 tahunan ya. Belum, Pak. 2013 sekarang 2023 setahun. Ya pokoknya itu dah kurang lebih. Iya. L-nya leadership. Karena kemarin kan kita mau Di leadership. Berarti untuk selanjutnya saya akan apa? sikut sikut 2. Bapak langsung ke yang visi saya apa ini? boleh, silakan. Visi dulu. Saya dulu ya. Bapak Ibu, yang kemarin saya bahas tentang visi sekolah ya. Sebelum menjelaskan saya akan sedikit membacakan dulu sejarahnya ya, terbentuknya dari Bagja ya Pak ya. Nah di sini ada inquiry management. Jadi untuk membuat visi itu kita menggunakan kanvas Bagja. Bagja itu kalau dalam bahasa Sunda itu bahagia, senang ya kalau kita bahagia dan senang. Nah di sini kita mengadopsi dari menurut Copywriter and Whitney. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang dan dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, jadi untuk merumuskan visi ini kita diawali dengan kanvas Bagja. Nah, Bagja itu akronim dari B-nya buat pertanyaan utama atau merumuskan pertanyaan utama. Kalau bahasa Inggrisnya define. Kemudian A-nya, A ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai. Kemudian G-nya gali mimpi atau dream ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah di sini gali mimpi itu menyusun narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan. Tentunya yang diimpikan di sekolah kita ya, murid kita akan seperti apa. Kemudian sekolah kita juga akan dibawa akan dikondisikan sebagai seperti apa. Nah kemudian jabarkan rencana atau desain J ya, J-nya itu jabarkan rencana, yang mana di sini merumuskan rencana atau tindakan untuk mewujudkan visi misi, mewujudkan visi. Kemudian A-nya atur eksekusi atau deliver. Nah di sini memutuskan langkah yang diambil, siapa yang terlibat, bagaimana strategi dan aksi. Biasanya ini kata kuncinya apa, siapa, bagaimana, ya yang itu Bu Aroh. Nah Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif
sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan Copywriter ke langkah 4D, yaitu Discover, Dream, Design, and Deliver. Nah, ini yang kemarin sudah saya buat. PC saya kemarin, ini kan saya PC di kelas ya Pak ya, Bapak Ibu, bukan untuk sekolah. Nah, untuk sekolah mungkin sekarang didiskusikan, karena kalau untuk sekolah kan bukan hanya saya sendiri ya, harus melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, PC di sini, PC guru penggerak saya, terwujudnya peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kenapa saya mengambil PC ini? Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus berpihak kepada murid dan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan sekarang kan udah zamannya itu udah berbasis IT. Jadi yang saya harapkan siswa di kelas saya khususnya dan lebih luasnya lagi di sekolah kita ya, supaya siswa itu bisa memanfaatkan teknologi. Teknologi di sini kan bukan berarti dari laptop saja ya, seperti tadi ada siswa yang bisa membuat misalkan minuman dari ramuan apa Pak Supri, contohnya misalkan dari terung gitu ya, atau bisa membuat terung. Kemudian bisa membuat atau menciptakan hal-hal baru ya, hal-hal baru yang belum kita terpikirkan gitu, tapi anak-anak mereka sudah bisa. Nah, jadi itu yang memotivasi saya membuat PC guru penggerak saya itu terwujudnya peningkatan kreativitas, motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Jadi selain pemanfaatan teknologi, jadi anak itu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar. Karena anak sekarang ini saya lebih ininya di kelas saya ya, di kelas saya, karena anak-anak itu cenderung lebih tertariknya itu ke teknologi daripada ke buku yang harus dibaca gitu. Nah, di sini yang tadi ya, yang kanvas baja. Jadi sebelum mencetuskan visi, kita ada langkah-langkahnya. Nah, di sini B ya, akronim D, buat pertanyaan utama atau DP. Di sini pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang ditulis. Nah, kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Nah, di sini yang telah saya kerjakan, pertanyaannya saya di sini hanya 1, apa yang harus saya lakukan? Kemudian, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Nah, di sini daftar pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, mengidentifikasi karakter peserta didik melalui asesmen. Biasanya kita di awal tahun ajaran ya ada asesmen, biasanya asesmen diagnostik ya Bapak Ibu ya, yang menanyakan kesukaan di rumah misalkan ada siapa saja, biasanya itu dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kemarin karena ini tugasnya ini ya, jadi saya belum sempat berdiskusi. Nah, diskusinya baru sekarang karena ini visi sekolah. Kalau yang kemarin ini visi di sekolah di kelas saya. Jadi yang kedua itu melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, kemudian mencari referensi tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian yang akronim A-nya, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan atau aset,
potensi peluang lewat kegiatan penyelidikan, yaitu mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Nah, kemudian yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Nah, pertanyaan di sini, siapakah guru atau rekan sejawat yang ahli di bidang teknologi pembelajaran? Itu pertanyaan saya kemarin ya Pak ya di kelas. Nah, jawabannya mencari referensi guru atau rekan sejawat yang ahli di bidang teknologi pembelajaran. Saya di sini tidak mencari keluar dulu, saya berkolaborasi dulu dengan teman sejawat. Biasanya kan ada ya di sekolah kita yang teknologinya lebih mumpuni, terutama dari saya pribadi. Mungkin ya saya nanti bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang IT-nya lebih baik lagi atau lebih mumpuni. Kemudian bagaimana cara menentukan media atau teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Nah, di sini saya mencari referensi media atau teknologi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Karena kan kita sebagai guru itu harus memahami karakteristik siswa ya. Kita tidak mungkin karakter siswanya itu misalkan dia tinggalnya di pedesaan, yang misalkan tidak teraliri dengan listrik ataupun jaringan internet. Kita mengajak siswa itu untuk searching di Google, kan itu tidak sesuai dengan karakteristik siswa ya. Ataupun mohon maaf, misalkan ada siswa atau siswi yang difabel, kita ajak untuk berlari, itu kan tidak sesuai dengan karakteristik juga. Nah, kemudian akronim G ya. Nah, G itu gali mimpi apa yang kita impikan terhadap anak-anak didik siswa di masa depan. Nah, di sini gali di sini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Kemudian tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk